Halo, selamat pagi. Ini adalah pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Jadi, video ini saya buat langsung ya, pertemuan 7 dan 8. Jadi, setelah kita berada pada tahap 2 project based learning, yaitu mengumpulkan informasi ya, kita berada di desa, kemudian mewawancarai orang, desa, kemudian mewawancarai informan, mewawancarai guru, bertanya kepada guru, kemudian mendapat pelajaran dalam modul ini ya, saatnya kali ini kita melanjutkan tahap dari proyek based learning, yaitu tahap yang ketiga. Nah, jadi eh, di pertemuan 7 dan 8 ini difokuskan untuk menyelesaikan proyek. Jadi pada tahap ketiga ini kalian mulai menciptakan ya, mengembangkan, kemudian mengevaluasi awal presentasi dan prototipe artefak. Jadi artefak itu ya hasil proyeknya ya. Gitu. Jadi prototipe itu masih dalam bentuk belum final. Nah, silahkan kalian berkelompok ya, meskipun mungkin sudah ada video-video itu, nah mulai dirangkai. Nah, kita buat alur videonya. Saya pertama bagaimana. Nah, diharapkan di bagian pertama dikasih judul yang sesuai video ya, kemudian diberi nama ya, diberi nama kelompok, kemudian di situ dituliskan SMA Bruderan Purworejo. Gitu. Jadi video itu pernah dibuat oleh siswa-siswa yang kreatif dari SMA Bruderan Purworejo. Gitu ya. Kira-kira berapa menit ya? Kemudian uraiannya tuh kira-kira mau seperti apa? Video-videonya itu ya semenarik kalian, sesuai dengan alur kalian. Kalau mau dibuat apa dubbing ya, atau misalnya kalian buat seperti bentuk apa ya, drama atau apa ya, silahkan saja. Yang penting eh, tujuan dari pembuatan proyek artefak ini untuk mempromosikan nilai biodiversitas yang ada di Desa Sumberwari, khususnya pengetahuan adatnya, ya, pengetahuan kearifan lokalnya, khususnya lagi pembuatan gula kelapa. Kalau sebenarnya kalau dari pertemuan satu boleh ya, tapi karena terlalu banyak ya, mungkin pilih salah satu saja ya. Kemudian, nah ini mulai mengunduh, mengambil foto dan video yang sudah di apa sudah ada di kamera tentunya ya. Itu mulai dipilih-pilih ya, disortir kira-kira mana ya. Kemudian mengembangkan artefak awal. Kira-kira judul videonya itu mau seperti apa, uraiannya mau seperti apa, kira-kira gambarannya seperti apa, berapa menit ya, di dalamnya ada apa. Saran saya kalau mau menggunakan musik ya, karena nanti mungkin akan diupload di YouTube, kalian bisa menggunakan koleksi audio YouTube yang ada di YouTube. Jadi kalian bisa cari punya YouTube, kemudian di sini ada koleksi audio, kalian bisa cari di sini sehingga ketika diupload di YouTube yang dicari yang tidak perlu atribusi. Nah, jadi ini akan free ya, dan tidak mendapat apa hak cipta ya, tidak dituntut hak ciptanya. Kemudian tapi kalau mau menggunakan musik sendiri silakan ya, misalnya kalian jago main musik sendiri. Kemudian mengevaluasi kelompok untuk prototipe. Jadi setelah kalian buat ya di pertemuan 7 ini ya, kalian juga nanti dipresentasikan kira-kira mau seperti apa videonya ya. Syukur-syukur sudah ada gambaran videonya. Kemudian kelompok yang lain memberikan masukan ya. Memberikan masukan kira-kira apa. Nah, ini ditulis. Nah, ini sebagai apa namanya, sebagai bukti bahwa proses project based learning itu berjalan dengan baik. Ada uraian yang misalnya kelompok dua mengatakan, oh ini kurang, suaranya kurang terdengar misalnya, dan sebagainya. Nah, itu nanti diperbaiki supaya menjadi lebih. Kemudian kalian mengevaluasi diri sendiri terhadap video yang sudah dibuat. Nah, apakah konten dan pesannya itu ada? Nah, tinggal kalian centang. Kalau belum ya ditambahin ya. Kemudian, apakah video itu bisa dilihat khalayak ya? Dengan topik itu bisa sesuai gitu, dengan biodiversitas dan pengetahuan adat. Kalau iya ya, ada nilai edukasinya enggak? Ya pasti ada ya, karena pembuatan dulu ada edukasi. Video dari awal, tengah, dan akhir itu jelas. Kesimpulannya. Tata bahasanya mudah dipahami.
gitu ya. Kemudian penyampaian pesannya itu tersampaikan, teknik produksinya ya, suaranya, visualnya, gambarnya. Nah, ini menjadi refleksi ya kira-kira video sudah sejauh mana. Kemudian setelah tadi diberi masukan oleh teman-teman ya, fase penelitian kedua ini maksudnya adalah memperbaiki dari video tadi. Jadi video draft yang masih kurang bagus tadi diperbaiki ya. Nah, misalnya kalian bisa menambahkan informasi tambahan, oh ada yang kurang ya, kalian cari dari internet atau kalian bertanya pelajaran mini ini bertanya dengan guru ya kira-kira bagaimana atau kalian mencari sumber informasi dari YouTube misalnya, oh cara apa namanya membuat videonya menjadi lebih menarik atau menambahkan efek itu kan pelajaran mini yang bisa kalian cari sendiri kemudian direvisi. Nah di pertemuan ke-8 ya pertemuan ke-8 itu kalian melakukan ini ya apa namanya presentasi hasil pengembangan. Jadi di pertemuan ke-8 ini sudah mulai jadi ya, udah mau fix gitu. Nah, ini akan ada perbaikannya. Yang tadinya alur videonya kurang bagus, kira-kira perbaikannya apa? Kalau tidak ada, ya nggak jadi. Ya. Tapi mesti ada ya, satu atau dua perbaikan tulis di sini. Nah, ini dibagi. Jadi, maka dalam proyek based learning itu, tidak satu orang yang mengerjakan, tapi bareng-bareng. Ya. Meskipun temennya mungkin masih belum bisa diajak bersama, ya diajak bareng-bareng gitu ya. Karena supaya itu satu tim. Nah, begitu. Kemudian yang keenam adalah publikasi. Setelah dipresentasikan, dipublikasikannya di artefaknya melalui kalau dari kesepakatan mungkin dari YouTube gitu dan sebagainya. Nanti kesepakatan dengan guru saja. Nah, ini nanti akan dinilai artefak videonya. Ini adalah rubrik penilaiannya. Kira-kira nanti videomu berapa nilainya ya bukan hanya video, tetapi proses proyek based learning-nya, kita perencanaannya. Makanya tadi ada lembar itu yaitu untuk ini, untuk perencanaan, untuk pengumpulan datanya bagaimana. Nah, gitu. Jadi itu akan terlihat dari situ. Ya. Kemudian analisis datanya kira-kira dalam videonya itu benar-benar menganalisis sesuai apa namanya data yang diambil. Jadi kalau yang diambil sedikit ya nggak apa-apa gitu karena itu kan kemampuan kita ketika bertanya, ketika mengambil data gitu nggak usah terus harus disamakan dengan teman yang lain gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelompok saja. Kemudian presentasi dalam ya oral presentasi. Kemudian nanti juga ada penilaian diri. Sejauh mana sih saya bekerja. Kemudian antar teman, kira-kira teman saya bagaimana berkolaborasinya dan terjadilah publikasi proyek atau artefak. Jadi itu pembelajaran kita selama 8 pertemuan. Ya. Terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman semua. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat ya. Eh, mohon maaf bila dalam mendesain pembelajarannya kurang berkenan, ini menjadi evaluasi saya sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih sekali, selamat pagi, sampai jumpa.